إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه الإمام مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة يا أيها الهاجرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan berbagai macam limpahan nikmat kepada kita, anugerah dan karunia yang sangat banyak yang tidak akan pernah bisa kita hitung satu persatu dari nikmat anugerah dan karunia tersebut. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan diberikan kesempatan. Yang dengan seluruh nikmat itu kita alhamdulillah dengan izinnya di siang hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah berikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan ibadah Jumat. Mudah-mudahan para bapak, saudara-saudara semuanya yang hadir ke tempat Jumat ini, mulai dari Jumat yang minggu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, dan Jumat hari ini serta Jumat yang insya Allah akan dilaksanakan di minggu yang akan datang, bulan yang akan datang, dan tahun yang akan datang. Mudah-mudahan dengan Jumat yang kita laksanakan ini bisa menjadi penyebab diangkatnya derajat kita di hadapan Allah dan diampuninya segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umat yang mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Sebagai khotib, saya berdiri di sini berwasiat khususnya kepada saya pribadi, umumnya kepada para hadirin yang berbahagia. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena hanya satu bekal yang paling bermanfaat untuk manusia, satu tidak ada yang lain yaitu ketakwaan. Bertazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian semuanya wahai orang yang beriman, karena sebaik-baik bekal yang akan kalian pegang yang akan bermanfaat untuk kalian yang satu itu bermanfaat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang ketakwaan adalah berbicara tentang zat yang maha besar, zat yang maha kuasa. Banyak perintah di dalam Al-Qur'an yang ittaqullah. Nabi Muhammad berkata, ittaqillah. Qala lin nabi ittaqillah. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, bertakwalah kepada Allah. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dan dihindarilah perbuatan buruk yang pernah kalian lakukan, yang telah kalian lakukan dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk yang sebelumnya, dan pergaulilah manusia seluruhnya dengan pergaulan yang baik. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi berbicara tentang akhlak adalah berbicara tentang Allah, berbicara tentang takwa, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembukaan ayat tadi saya sebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah, dan Rasulullah Muhammad ayat yang ke-19. Fa'lam, maka ketahuilah oleh kamu hamba Allah, annahu bahwasannya la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan ibadah illallah, kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan minta ampunanlah kepadanya dari dosa yang pernah kalian lakukan. Itu perintah dalam Al-Quran Surah Muhammad ayat 19, agar yang pertama kali kita lakukan adalah mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mengenal Allah? Karena Allah adalah satu-satunya zat yang dapat membantu, menolong dan meringankan kita kelak ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dalam dalam hadis disebutkan mana tahu bahwa yang akan la ilaha illallah, barang siapa yang wafat atau mati atau meninggal, dia mengetahui Allah dengan baik, maka akan terjadi dan surga jannah. Allah berjanji akan memasukkan orang ke surga. Orangnya akan memasuki surga dan izinnya. Kemudian ada yang menarik, mungkin banyak orang yang bertanya bagaimana kita mengenal Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan hadis yang juga ada, bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana cara mengenal Allah. Dengan ucapan ta'aruf ilallahi fil rakhā, kenalilah Allah ketika kita memiliki waktu yang luang. Kenalilah Allah ketika kita banyak waktu dan kesempatan. Ya'rifka bisyiddah, maka dengan kebiasaan mengenal Allah dalam keadaan luang, itu akan menjadikan Allah mengenalmu ketika kamu dalam keadaan sulit dan penuh impian. Ketika sehat, ingat Allah. Ketika kaya, ingat Allah. Ketika banyak banyak kesempatan, ingat Allah. Kenapa? Sebab agar Allah mengenal kita ketika kita sedang dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan sulit dan susah. Hadirin sedang berpahaya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis itu disebutkan kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali kitab-kitab yang menjabarkan tentang bagaimana cara mengenal Allah. Di antaranya adalah kitab yang sudah cukup lama dan dipegang oleh para ulama dan dijadikan bahan ajaran, metode pelajaran akidah di berbagai tempat. Yang pertama buku Aqidatul Awam. Aqidatul Awam menerangkan yang pertama wajib bagi manusia adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal Allah saya memberikan ilustrasi cukup. Mengenalnya melalui pendalaman ayat suci Al-Qur'an yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Saya berikan judulnya urgensi memahami surat Al-Fatihah sebagai pengantar utama seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala setidaknya memberikan peluang berkomunikasi kepada hamba-hambanya dalam beberapa waktu dalam satu hari satu malam. Tidaknya 5 kali kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Islam mengajarkan teknis ibadah yang satu ini, prefernya betul-betul sangat luar biasa, berbeda dengan ibadah yang lainnya. Ini prefernya luar biasa. Sampai disebutkan salah satu syarat ketika hendak sholat dia harus bersuci. Tidak ada ibadah yang lain tidak yang disebutkan harus bersuci. Dia harus bersuci karena menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harus dipastikan juga tempat dan pakaian yang digunakan untuk sholat itu bersih dari najis. Bersih dari najis. Luar biasa. Selanjutnya juga disebutkan ketika mau menghadap Allah, gunakanlah pakaian terbaik. Satu-satunya ibadah yang dipersiapkan dengan persiapan yang sangat luar biasa adalah sholat. Dan Allah berikan waktunya 5 kali dalam sehari untuk mempersiapkan sholat. Oleh karenanya dalam hadis disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang Nasa'i dan Al-Baihaqi, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yawmal qiyamah sholatuhu. Amal-amal yang pertama kali Allah perhitungkan, Allah pertimbangkan dari hambanya di hari kiamat adalah sholatnya. Adalah sholatnya. Kalau yang lain sebenarnya kalau benar sholatnya, apa benar yang lain? Sholat menjadi patokan dasar. Nah, apa korelasinya dengan mengenal Allah? Saya membaca dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala seolah-olah berkomunikasi dengan orang yang sholat. Terutama ketika sholat, di situ ada dibacakan firman Allah dan merupakan rukun yang menentukan sah dan tidak sahnya sholat. Dalam hadis disebutkan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dihitung sholat, tidak diterima sholat bagi yang ketika sholatnya dia tidak membaca Al-Fatihah. Tentunya ketika sholat munfarid
atau ketika menjadi imam. Adapun ketika makmum fihi khilaf bainal ulama, di dalamnya ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang menyebutkan ketika makmum dia diam mendengarkan imamnya, ada yang menyebutkan dia membaca selesai imam membaca rukun Fatihah itu. Dan itu kita pasti tidak membahas itu, tapi kita membahas esensi yang ada dalam surat Al-Fatihah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi, sholat ini sebagai alat komunikasi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku membagi dua bagian untuk sholat itu sebagai bentuk komunikasi antara aku dan antara hamba. Bagaimana komunikasinya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, menyebutkan di sini, sapi itu Rasulullah SAW, aku telah mendengar dari Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, tidak di dalam Al-Qur'an, menyebutkan qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku bagi sholat ini sebagai alat komunikasi antara aku dengan hamba. Dua bagian. Yang pertama, wali abdi masa'alah, bagian untuk hambaku yang sholat, yang membaca Al-Fatihah dalam sholatnya ini, maka dia berhak untuk meminta apapun kepada kita. Lalu disebutkan di situ, kalau sholat Fatihah kita pahamkan dari mulai Bismillah sebagai ayat pertama, kemudian Waladhdallin sebagai ayat yang terakhir. Itu komunikasi semua. Komunikasi antara hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebutkan dalam hadis ini, fa idza qala al-'abdu, komunikasi pertama ketika hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah membalas ucapan tersebut dengan ucapan hamidani abdi. Allah senang, hambaku memuji aku. Senang. Alhamdulillah, segala puji lillahi, milik Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, zat yang maha menciptakan, mengurus dan menjaga seluruh alam yang telah diciptakan. Lalu yang kedua, wa idza qala Ar-Rahmanir Rahim, ketika menyebutkan Ar-Rahmanir Rahim secara makna zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah menyebutkan asna alayya abdi, hambaku telah memuji aku lagi sekarang. Ayat pertama memuji aku setelah Bismillah, dilanjutkan dengan Ar-Rahmanir Rahim setelah Alhamdulillah, hambaku memuji aku kembali. Allah sangat senang dipuji. Pujian itu ada puji hadis, puji mana tadi? Pujian Allah untuk dirinya, ada pujian Allah untuk makhluknya, ada pujian makhluk kepada Khaliqnya kepada Allah, ada pujian sesama makhluk antar makhluk semuanya. Ini makhluk Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya, banyak sekali ayat contohnya, fala wa rabbika la yu'minuna, demi Tuhan Allah yang bicara, demi Tuhanmu. Berarti Allah memuji diri. Nah, ketika menyebutkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah menyebut asna alayya abdi, hambaku telah memuji kembali. Lalu disebutkan wa idza qala maliki yaumiddin, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ketika kita mengucapkan maliki yaumiddin, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambutnya dengan ucapan, hambaku telah membesarkan aku, telah mengagungkan aku, dan telah menjadikan aku sebagai sesuatu yang lebih besar dari semuanya. Maliki yaumiddin, yang artinya maha menguasai hari pembalasan. Tidak ada yang bisa menguasai hari pembalasan kecuali Allah. Allah suka ketika ada yang menyebutkan maliki yaumiddin, hambaku telah menjadikan aku sebagai zat yang sangat hebat. Hambaku telah melupakan seluruh kehebatan yang dia saksikan dari makhluk-makhluk. Masya Allah.
Lalu poin ayat berikutnya yang lebih luar biasa Allah menjawabnya ketika menyebutkan hamba Allah ketika sudah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Allah sangat suka dengan yang ini. Makanya ada buku khusus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in untuk menjadi manusia yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika hamba-Nya menyebutkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hada baini wa baina 'abdi. Nah, ini yang membedakan